Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini Jumat 9 Oktober 2020 bersama saya Pendeta Lisa Arianti. Nas firman Tuhan yang menjadi dasar bagi perenungan hari ini yaitu dari Yakobus pasal yang keempat ayat 4 sampai 10 di bawah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saudara-saudari dapat membacanya dengan lengkap secara pribadi, dan saat ini saya akan membacakan satu ayat utama yaitu Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini yaitu kerendahan hati. Baik saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih atas kesempatan kami dapat kembali mendengarkan renungan pagi saat ini. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai dasar dan pedoman hidup yang paling berharga bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 yang demikianlah bunyinya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam Alkitab, gagasan mengenai keadilan Allah senantiasa tidak terlepas dari kasih-Nya. Terutama dalam konsep keselamatan Kristen, dalam keadilannya Allah harus menghukum manusia yang berdosa, karena upah dosa ialah maut. Namun karena kasih-Nya yang teramat besar, Allah menyelamatkan manusia dari hukuman itu melalui anaknya Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, di dalam nas pada hari ini Yakobus kembali menegaskan bahwa kasih Allah itu lebih besar daripada kemarahan Allah terhadap dosa. Maksudnya adalah Allah lebih suka melihat manusia bertobat daripada melihat manusia dibinasakan sebagai hukuman dari dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya Allah memberikan kesempatan kepada manusia agar dapat luput dari penghukuman Allah. Dan Allah mengasihani dan mengampuni orang-orang yang rendah hati. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang rendah hati di sini? Tentu yang Yakobus maksudkan adalah orang-orang yang mau mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan bertobat. Orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan kasih dan pengampunan Allah. Di sisi yang lain, orang-orang yang congkak, yang menganggap diri benar dan merasa tidak membutuhkan pertobatan, mereka akan berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu masih ingat dengan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, di mana dalam perumpamaan itu diceritakan ada dua orang yang datang menghadap Tuhan, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Seorang Farisi datang dengan kecongkakan dan merasa bahwa dirinya adalah seorang yang tidak membutuhkan pengampunan. Sementara itu, pemungut cukai datang dengan kesadaran bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa dan yang justru dinilai Allah sebagai seorang yang benar adalah pemungut cukai. Dan Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan sebuah pesan yang sangat penting. Tuhan Yesus katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bisa jadi seringkali kita menjadi orang yang tinggi hati. Kita merasa sebagai orang yang paling benar. Itulah sebabnya kita jarang mau mendengarkan orang lain.
Terlebih pada saat kita berbeda pendapat dengan orang lain. Sikap yang sama Sikap yang sama juga muncul saat kita menghadap Tuhan. Kita sering datang menghadap Tuhan tanpa kesadaran bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan. Kita sering datang menghadap Tuhan dengan segala kecongkakan, bahkan dengan perasaan dan sikap bahwa kita lebih baik dari orang lain. Sehingga kita merasa lebih layak dan pantas untuk diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini Yakobus mengingatkan kita bahwa kesombongan itu adalah sikap yang dibenci Tuhan. Namun kerendahan hati adalah sikap yang disukai Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku, milikilah kerendahan hati itu. Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Mampukanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memiliki karakter rendah hati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.